Mereka ini disuruh untuk memuntahkan makanannya supaya selanjutnya tuh bisa masuk makanan lagi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan gimana puasa kalian? Apakah lancar sampai hari ini? Dan sambil nungguin waktu ngabuburit kalian, aku akan ngebahas tentang pernikahan paksa di berbagai negara. Nah pasti kalian gak akan menyangka, karena di beberapa pernikahan paksa ini ada sesuatu yang membanggongkan yang kalian pikir kayak, hah, kok bisa sih melakukan ini? Dan kalau kalian penasaran, kira-kira apa aja sih pernikahan paksa ini gitu loh. Dan jangan lupa untuk like, komen, apa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak tinggalin setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Jadi pernikahan pertama ini adalah pernikahan paksa di negara Mauritania. Jadi Mauritania dengan nama resmi Republik Islam Mauritania adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Maghrib Afrika Utara sana. Jadi ada seorang anak yang bernama Monet yang berusia 11 tahun yang dicekok paksa untuk makan supaya badannya itu gemuk. Lalu temennya yang bernama Hindu ini juga ikut serta dengannya dengan makan makanan sebanyak 9.000 kalori per hari. Tumbuh di negara yang sangat miskin dan sedang mengalami kekeringan, tetapi ibu mereka tuh beranggapan kalau wanita gemuk itu akan terlihat lebih kaya dan terlihat lebih cantik. Nah hal ini itu sangat penting banget bagi para wanita untuk memikat para lelaki supaya cepat-cepat dinikahi gitu guys. Bahkan mereka ini punya tenda khusus yang disiapkan untuk pencekokan makanan ini yang dilakukan selama musim hujan yang berlangsung sekitar 2 bulan. Monet yang masih berusia 11 tahun tetapi seperempat dari anak perempuan yang tinggal di lingkungannya miskin ini akan menikah di bawah usia 15 tahun. Hari pertama, ibu mereka menyiapkan makanan pertama, ya bisa dibilang sarapan gitulah guys. Nah, masing-masing mereka harus meminum berliter-liter susu unta yang manis, lalu diikuti dengan makan bubur, dan selanjutnya diikuti makan kuskus. Itu kayak makanan tradisional sana gitu guys. Gadis-gadis itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menghabiskan semua makanan itu. Dan itu tuh hanya sarapan aja guys, tetapi mereka tuh sudah menghabiskan sekitar 3.000 kalori atau setara dengan 10 burger keju. Wow, bayangin aja kalian sarapan ibarat kata makan 10 burger keju. Gimana rasanya? Orang satu keju, satu burger keju aja udah kenyang. Waktu makan siang, para gadis itu dituntut untuk naik lagi nih, makan sekitar 4.000 kalori. Dan mereka ini dipaksa untuk makan daging sapi atau setara dengan 20 burger keju. Wow, makin lama makin gede ya kalori yang harus dia makan. Bahkan ibu mereka tuh harus menggunakan tongkat untuk memastikan agar mereka tuh tetap makan. Saat makan malam, mereka tuh harus makan sebanyak 9.000 kalori. Wow, hampir 2 kali lipat petinju kelas dunia. Dan 5 kali lipat organisasi WHO merekomendasikan untuk para anak-anak seusianya. Pada akhir musim makan atau mungkin pas akhir-akhir menjelang penutupan pemaksaan makanan itu, mereka bahkan dituntut untuk makan sebanyak 16.000 kalori sehari. Dan kalian tahu ya, gak hanya anak-anak remaja, tapi anak-anak yang masih berusia 10 tahun itu sudah mulai dipaksa untuk makan yang banyak guys. Mereka dipaksa untuk minum susu dan makan kuskus untuk meningkatkan pertumbuhan mereka. Tapi kalau misalkan anak-anak ini sudah kayak muak, udah nggak kuat lagi, mereka ini disuruh untuk memuntahkan makanannya supaya selanjutnya tuh bisa masuk makanan lagi. Wow, bener-bener ini menyiksa sih sistem seperti ini. Jadi ya memang standar kecantikan orang sana itu adalah wanita yang bertubuh gemuk. Dan mau nggak mau memang tradisi ini tuh udah turun-temurun gitu loh. Udah pasti dilakukan gitu loh. Ya sebenarnya kasihan sih. Dan anak-anak itu sebenarnya tuh nggak mau menikah. Cuma ya gimana ya, ibunya maksa dan memang udah tradisi di sana, kebiasaan di sana. Jadi ya nggak bisa berbuat apa-apa, pasrah aja. Tapi kayaknya kalau misalkan aku tinggal di sana, kayaknya aku nggak bisa menikah deh. Soalnya badan aku aja kurus, siapa juga yang mau gitu kan. Jadi selanjutnya ada pernikahan paksa, entah dipaksa atau tidak, yang terjadi di Hakimpara, Bangladesh. Jadi anak-anak dari Rohingya sebulan setelah masuk ke kamp pengungsian, mereka disuruh untuk menikah. Nah salah satunya ini ada anak yang bernama Songjida yang menikah ketika dia berusia 15 tahun. Dan kalian tahu suaminya tuh berusia 73 tahun.
Wow, sangat membanggakan. Dan sekarang Song Ji-da ini tengah hamil, guys. Ya, aku nggak tahu what happened gitu, kenapa ini bisa terjadi. Ya, karena mereka ini kayak miskin, terhimpit ekonomi. Maka yang mau nggak mau, mereka ya dinikahin aja sama lelaki yang udah tua gitu loh. Dan lelaki tua ini juga fine-fine aja, seneng aja. Karena ada yang ngejagain dia di masa tuanya gitu. Dan diperkirakan sekitar 12 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun itu menikah setiap tahunnya. Anak perempuannya menikah di bawah usia 18 tahun, kecil kemungkinan untuk melanjutkan sekolahnya, tetapi lebih mungkin untuk mengalami KDRT. Jadi gimana guys pendapat kalian ketika kalian ada di posisi dia yang masih berusia 15 tahun, tapi harus dipaksa menikah? Sama kakek-kakek pula, itu kayaknya udah nggak mau, itu makin-makin nggak mau loh. Nah selanjutnya ini ada pernikahan Yosef Nasser Hasan dan Garam Reda Muhammad. Nah si Yosef dan Garam ini berasal dari Mesir. Si Yosef berusia 12 tahun, sementara si Garam Reda ini berusia 11 tahun. Nah orang tua mereka ini mengatakan kalau mereka ini sudah saling jatuh cinta sejak mereka lahir. Gimana maksudnya? Jadi sejak kecil, oh my god aku cinta kamu gitu, atau gimana nih? Nah, apakah di antara kalian yang punya cinta masa kecil atau pacar masa kecil yang sampai sekarang masih awet dan akan menikah? Coba komen di bawah. Nah, selanjutnya ini ada Josh Griggs dan Chayla Cooper. Nah, mereka ini baru berusia 9 tahun yang berasal dari Salt Lake, Texas yang memutuskan untuk menikah. Orang tuanya mengatakan bahwa ini adalah keinginan terakhir dia sebelum dia meninggal. Chayla Cooper menderita leukemia stadium akhir dan dokter menyatakan kalau umurnya tuh tinggal beberapa minggu untuk hidup. Dan gadis kecil itu mengetahui dan dia meminta orang tuanya untuk mewujudkan keinginan terakhirnya. Mereka setuju dan akhirnya mewujudkan pernikahan untuk anaknya itu. Dan dia menikah dengan temannya yang bernama Josh Griggs yang dia temui di rumah sakit yang sama itu. Dan dia juga didiagnosis menderita penyakit leukemia. Jadi kasihan sih guys, karena anak kecil harus meninggalkan dunia ini yang hanya sebentar dia hidup gitu kan. Cuma aku bingung kok bisa-bisanya anak kecil itu minta keinginan terakhir untuk menikah. Nah, kalau kalian berusia segitu, kalau kalian punya permintaan terakhir, apa yang kalian minta? Apakah kalian pengen menikah? Coba tulis komen di bawah. Lalu selanjutnya ada pernikahannya si Elliot Patterson dan Horizon Girard. Nah, mereka ini baru aja berusia 5 tahun. Tetapi mereka ini menginginkan sebuah pesta pernikahan layaknya negeri dongeng. Ternyata Elliot Patterson ini didiagnosis dengan neuroblastoma atau bentuk langka dari kanker anak. Nah, keinginan terakhirnya ini adalah untuk menikahi sahabatnya ya bernama Horizon Girard yang berusia 6 tahun. Jadi keluarganya mewujudkan pesta pernikahan mereka dan akhirnya keinginan mereka terwujud setelah mereka ini saling bertukar kalung dan dinyatakan sebagai sahabat selamanya. Nah, yang lucunya ini karena semua tamu undangan ini menggunakan kostum superhero atau princess gitu. Jadi kayak, wow lucu banget gitu. Ya bagus deh kecil-kecil jadi sahabat aja ya, jangan menikah jadi suami istri. Aku kadang suka mikir sih, kok bisa ya anak seusia itu mikir kalau pengen menikah gitu. Selanjutnya adalah pernikahan remaja di China. Nah, foto yang diduga seorang remaja berusia 16 tahun sedang menggunakan pakaian wanita ini tuh tiba-tiba langsung heboh di media sosial Tiongkok sana. Dan setelah diselidiki, ternyata pengantin pria itu berusia 13 tahun dan pengantin wanita ini berusia 16 tahun. Nah, pasangan ini berasal dari China Barat, tepatnya di Guangxi, Zhuang. Dan mereka ini mengaku sudah kenal satu sama lain. Dan mereka ini juga sudah setahun putus sekolah dan akhirnya mungkin karena bingung gak ngapa-ngapain, akhirnya mereka ini memutuskan untuk ya udahlah nikah aja. Banyak netizen yang mengira kalau wanita ini tengah hamil, tapi enggak kok guys, karena mereka tuh bener-bener mau nikah aja, nggak ada hamil duluan tuh nggak ada. Ya nggak ada bedanya sama di Indonesia. Pasti kalian kalau ada tetangga kalian yang nikah cepet-cepet atau nikah di usia muda, pasti kalian mikirnya, wah ini kayaknya ada apa-apa deh, jangan-jangan hamil duluan kali. Nah, selanjutnya ini ada pernikahan paksa di Rusia. Jadi ada seorang gadis berusia 17 tahun dipaksa menikah dengan pria yang sudah menikah, yang setidaknya 30 tahun lebih tua darinya. Dan insiden ini telah mengangkat masalah hukum dan etika di Rusia dan Republik Chechnya. Jadi Republik Chechnya ini adalah Republik Islam di Rusia Selatan sana guys. Nah, wanita ini bernama Luisa Guilabieva atau lebih dikenal dengan nama Keda, berusia 17 tahun.
menikah pada hari Sabtu dengan petugas polisi Chechnya yang bernama Nasud Guchigov yang awalnya dilaporkan berusia 57 tahun. Ya, meskipun dia ini sempat mengatakan kalau dia ini berusia 46. Nah, dia ini sudah menikah dan memiliki anak yang lebih tua dari pengantin barunya. Jadi anaknya ini lebih tua dari si istri barunya ini. Makalah investigasi Rusia Novaya Gazeta melaporkan bahwa Goila Bieva dipaksa menikah dengan seorang pejabat setempat. Nah, dia ini dilaporkan mengancam orang tuanya, menuntut agar dia menikahinya pada hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Jadi si pihak suaminya ini kayak mengancam orang tuanya agar cepat-cepat dinikahin gitu. Dan bahkan memperingatkan bahwa dia akan menculik Golubieva. Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Dan menurut kalian, bagian mana yang paling membanggongkan dan gak masuk di akal? Coba komen di bawah. Dan apakah di antara kalian pernah mengalami pernikahan paksa? Atau mungkin sekarang kalian berada di fase yang dijodohin sama orang tua kalian? Coba cerita di bawah. And kalau misalkan kalian ada ide saran untuk video aku berikutnya, kalian bisa tulis komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye. Oh my god, panas banget. Aku sampai keringetan.